Tidak ada yang pernah menyangka bahwa rumah tangga yang tampak damai dari luar bisa menyimpan badai di dalamnya. Tapi malam itu, saat Lestari duduk sendirian di ruang tamu, ponsel suaminya tiba-tiba bergetar. Satu notifikasi muncul, dan dalam 1 detik, seluruh hidupnya berubah. Sebelum cerita ini dimulai, komen dari mana saja teman-teman mendengar cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Malam itu, rumah masih dalam keadaan sunyi ketika jam dinding menunjukkan pukul 23.47. Lestari duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang belum terbuka sejak maghrib. Angin malam masuk lewat jendela yang setengah terbuka, membuat tirai bergerak perlahan, seolah menegaskan betapa sepi dan dinginnya rumah itu tanpa kehadiran Adi. Ia menyiapkan makan malam sejak jam 7. Ayam goreng kesukaan Adi kini sudah dingin. Minyaknya mengeras di pinggan kaca. Teh manis yang ia buat pun sudah kehilangan hangatnya. Entah sudah berapa kali ia memanaskan ulang, berharap suaminya tiba tepat setelah itu. Tapi tidak pernah. Dalam kesunyian itu, ponsel Adi yang tertinggal di meja tiba-tiba bergetar. Suara getarannya memecah ruangan seperti suara pecahan kaca. Lestari terlonjak sedikit. Ia memandang ponsel itu. Sebuah ponsel yang biasanya tak pernah lepas dari tangan suaminya. Selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Lestari menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang melihatnya. Padahal hanya ia seorang diri di rumah. Namun rasa bersalah menyergap begitu kuat saat ia meraih ponsel itu perlahan. Layar menyala. Satu notifikasi muncul. Dan saat itulah seluruh hidupnya serasa berhenti. Mas, hati-hati pulangnya. Jangan lupa besok kita lanjut yang kemarin. Bu Rani. Ada jeda panjang. Jantung Lestari seperti berhenti memompa. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Lanjut yang kemarin. Suasana ruang tamu mendadak terasa sempit. Seperti ada dinding tak terlihat yang menghimpit dadanya. Ia meletakkan ponsel itu kembali. Tetapi tangannya bergetar hebat. Napasnya memburu. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ini pesan pekerjaan. Mungkin ini hal yang profesional. Mungkin. Tapi tidak ada alasan pekerjaan yang dikirim jam hampir tengah malam. Tidak ada alasan profesional yang memakai kata, "Kita lanjut yang kemarin," dengan nada selembut itu. Pikirannya melonjak ke segala arah. Tubuhnya terdorong oleh gelombang perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Takut, marah, curiga, sedih. Semuanya menumpuk menjadi satu. Ia mencoba menenangkan diri dengan meneguk air putih. Namun bahkan air itu terasa seperti batu ketika melewati tenggorokannya. Di luar rumah, suara motor lewat sesekali, tapi tidak ada yang berhenti di depan rumahnya. Tidak ada langkah kaki suaminya. Tidak ada suara kunci yang biasanya ia dengar dari jauh. Lestari memeluk dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati yang terasa rapuh seperti kaca tipis. Apakah Adi benar-benar berubah? Apa selama ini aku hanya menutup mata? Ia kembali mengingat masa-masa dulu ketika Adi adalah laki-laki paling jujur yang pernah ia kenal. Sosok yang selalu pulang sebelum istri dan anak, yang masih dalam rencana mereka tidur. Sosok yang selalu menelepon jika terlambat 5 menit saja. Tapi kini, berbulan-bulan belakangan semuanya berubah. Alasan lembur. Ponsel dikunci. Senyum yang semakin jarang. Tatapan mata yang seperti melintas begitu saja tanpa benar-benar menatapnya. Lestari menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi saat jam menunjukkan pukul 00.12, ia tidak mampu lagi menahan sesak yang menumpuk di dadanya. Air matanya jatuh. 1 tetes, 2 tetes, hingga akhirnya mengalir tanpa henti. Di tengah tangisnya, pintu rumah akhirnya terbuka. Adi muncul, wajah lelah, kemeja sedikit kusut, rambut yang seperti berkali-kali dirapikan. Ia tersenyum kecil. "Maaf, lemburnya lama banget," katanya sambil mencium sekilas pipi Lestari. Senyuman itu, ciuman itu, semua terasa palsu. Tapi Lestari tidak mengucapkan apapun. Ia hanya memandang Adi dalam diam, menyimpan rahasia besar yang baru saja ia temukan. Rahasia yang perlahan akan menghancurkan semuanya.
Dan malam itu menjadi malam pertama dari sekian banyak malam penuh kecurigaan. Dan kebenaran yang semakin lama semakin tidak bisa disembunyikan. Keesokan paginya, rumah terasa berbeda. Biasanya Lestari menyambut hari dengan semangat, membuatkan sarapan untuk Adi, menyiapkan bekal, dan mendengar suaminya bercanda kecil sebelum berangkat kerja. Tapi pagi itu, semuanya terasa hambar. Seperti ada bayangan gelap yang menggantung di udara. Adi duduk di meja makan sambil memainkan sendoknya. Ia tampak gelisah. Atau mungkin memang begitu sejak beberapa bulan terakhir. Lestari baru menyadarinya sekarang. "Mas, makan dulu," kata Lestari sambil meletakkan piring di hadapannya. Adi mengangguk sekilas tanpa menatapnya. Iya. Ada jeda aneh di antara mereka. Jeda yang tidak pernah ada sebelumnya. Lestari memperhatikan wajah suaminya. Ada semburat kantung mata yang tidak biasa. Bekas parfum yang lebih kuat dari biasanya, dan kemeja baru yang bahkan belum ia lihat sebelumnya. "Kok harum banget parfumnya?" tanya Lestari, mencoba terdengar ringan. Adi tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Oh, tadi semprot di kantor. Ada yang ketinggalan di laci." Jawaban itu terdengar dibuat-buat. Terlalu cepat, terlalu siap. Lestari menelan pertanyaannya yang lain. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi lebih tegang. Namun semua hal kecil yang dulu ia anggap sepele tiba-tiba seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar lain. Gambar yang ia takutkan. Setelah Adi berangkat, Lestari membersihkan meja makan. Tapi pikirannya terus kembali pada pesan semalam. Pesan dari seorang wanita yang seharusnya hanya menjadi atasan suaminya. Ia mencoba memaklumi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin benar cuma kerja. Mungkin cuma salah paham. Tapi semakin ia mencoba menolak kenyataan, semakin jelas pula perubahan-perubahan selama ini. Adi yang mendadak rajin memakai skincare. Rambutnya yang selalu ditata. Padahal dulu ia paling malas. Ponselnya yang kini selalu dikunci dengan sidik jari dan pola. Chat yang tiba-tiba ia hapus setiap pulang kerja. Dan, yang paling menyakitkan, jarak emosional yang semakin lebar. Dulu Adi selalu bercerita tentang kegiatannya di kantor. Tentang rekan kerjanya. Tentang meeting dan proyek. Kini, ia lebih sering diam, memberikan jawaban singkat, atau berpura-pura sibuk. Sore itu, saat Lestari mencuci pakaian di kamar mandi, ia melihat kemeja Adi dari tadi pagi. Kemeja itu mengeluarkan aroma parfum wanita. Bukan parfum Lestari. Lebih lembut, lebih mewah, dan sangat asing. Ia mengangkat kemeja itu dengan tangan yang gemetar. Matanya memejam. "Mas Adi, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan?" Hatinya terasa ditarik-tarik. Logika dan perasaan saling bertentangan. Ia ingin percaya. Tuhan tahu ia ingin percaya pada suaminya. Tapi kenyataan kecil yang menumpuk membuatnya sulit bernapas. Malamnya, Adi pulang lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 1.06. Begitu pintu terbuka, Adi berusaha tersenyum. "Maaf, rapatnya panjang." "Rapat apa sampai jam 1 malam?" tanya Lestari pelan. Adi terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk membuat Lestari yakin ia sedang berbohong. "Proyek baru. Banyak yang harus dibereskan," jawabnya akhirnya. Lestari mengangguk. Meski hatinya menolak menerima jawaban itu. Ia memperhatikan baju Adi. Rapi. Tidak seperti orang yang baru selesai rapat panjang. Ia melihat rambut Adi. Masih wangi. Seolah baru saja mandi atau bertemu seseorang. Malam itu, ketika Adi sudah tidur, Lestari duduk di tepi ranjang, memandangi wajah suaminya yang tampak damai. Wajah yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Kini terasa asing. Jauh. Seperti sedang memandang orang lain. Dalam kesunyian kamar, ia berjanji kepada dirinya sendiri. "Aku harus tahu kebenarannya. Bagaimanapun sakitnya, aku harus tahu." Dan dari sinilah perjalanan kecurigaannya berubah menjadi pencarian kebenaran yang tidak akan ia hentikan. Bagian 2 berakhir. Dan badai akan segera datang. Keesokan harinya,
Lestari bangun dengan hati yang masih berat. Ia memandang ponsel Adi yang sudah tidak ada di meja. Suaminya berangkat lebih pagi dari biasanya. Tanpa pamit, tanpa ciuman singkat, tanpa sapaan lembut seperti dulu. Seolah-olah Adi sedang menghindar. Dan itu semakin memperkuat kecurigaannya. Seharian Lestari gelisah. Tiap kali mencoba melakukan pekerjaan rumah, pikirannya kembali pada pesan semalam. Pada parfum di kemeja Adi. Pada jawaban-jawaban yang terdengar terlalu siap. Hingga akhirnya ia membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin mengecek kantor Adi. Bukan untuk memergoki. Bukan untuk membuat drama. Tapi, hanya ingin memastikan. Memastikan bahwa dirinya belum gila karena kecurigaan. Siang itu, Lestari berdiri di depan gedung kantor Adi. Gedung itu tampak megah dan modern, dengan kaca-kaca tinggi yang memantulkan sinar matahari. Namun bagi Lestari, bangunan itu tampak seperti tembok besar yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Di dalam, suasananya sunyi. Terlalu sunyi untuk jam kerja. Tidak ada suara ketikan komputer. Tidak ada orang lalu lalang. Bahkan ruang resepsionis tampak kosong. Hanya ada suara AC yang mendengung pelan. Lestari mengernyit. Biasanya kantor ramai. Kenapa sepi sekali? Beberapa detik kemudian, seorang satpam muncul dari ruang belakang. "Oh, Bu, ada yang bisa dibantu?" Tanyanya dengan senyum kaku. "Saya, Lestari, istrinya Adi. Saya mau ketemu Mas Adi sebentar." Wajah satpam itu berubah. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Tatapannya berpindah-pindah. Tidak berani menatap Lestari langsung. Pak Adi dan Bu Rani lagi. Rapat di luar, Bu." Jawaban itu melesat seperti pisau di dada Lestari. "Di luar?" Ulangnya dengan suara lirih. "Iya, rapat. Luar kantor. Sudah sejak tadi pagi." Lestari memperhatikan nada suaranya. Nada yang terlalu tergesa. Terlalu berhati-hati. Seolah sedang berusaha agar tidak terpeleset. "Kok sepi sekali ya kantornya?" tanya Lestari. Satpam itu terdiam sesaat. "Banyak yang lagi WFH, Bu." Alasan itu begitu klise dan terdengar dibuat-buat. Tapi Lestari tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. "Baik. Kalau begitu saya tunggu dia pulang saja." Ia berbalik. Melangkah pelan menuju pintu keluar. Tapi sebelum ia membuka pintu, ia mendengar satpam itu menghela napas panjang, seolah baru saja melewati situasi yang menegangkan. Lestari berhenti sejenak di dekat pintu. Matanya panas. Tangannya dingin. Perasaannya campur aduk antara marah dan hancur. "Rapat di luar. Berdua? Sejak pagi? Tanpa memberitahu aku. Kenapa semua orang seakan tahu sesuatu? Kecuali aku." Ia meremas jemari tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia menenangkan diri, semakin jelas pula bahwa sesuatu memang tidak beres. Di luar gedung, Lestari berdiri lama sekali. Matanya menatap jalan raya, mobil-mobil yang lalu lalang, dan orang-orang yang hidup tanpa beban. Tidak ada yang tahu bahwa ada seorang wanita yang sedang berusaha menelan kenyataan pahit. Ia memejamkan mata. Tubuhnya goyah. Namun ia mencoba berdiri tegak. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa semua tanda-tandanya jelas sekali? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, Lestari mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada rasa curiga, rasa takut kehilangan. Ketakutan bahwa apa yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati, mungkin sedang dirusak oleh seseorang dari dalam. Dan bahwa suaminya, lelaki yang ia cintai, lelaki yang ia percayai, mungkin sedang turut merusaknya. Bagian ini berakhir dengan Lestari berdiri sendirian di depan gedung kantor, dengan hati yang semakin tidak tenang. Karena ini baru permulaan dari kenyataan pahit yang akan ia temukan nanti. Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup kencang, memukul-mukul kaca jendela rumah. Aroma tanah basah memenuhi halaman, sementara petir sesekali menyambar, menerangi ruang keluarga yang temaram. Lestari duduk di sofa,
menatap jam dinding yang jarumnya terasa bergerak lebih lambat dari biasanya. Namun kali ini ia tidak hanya menunggu, ia memperhatikan, menganalisis, mendengarkan suara hatinya yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Adi belum pulang. Lagi. Jam menunjukkan pukul 23.20 ketika suara motor berhenti di depan rumah. Lestari segera berdiri, namun tidak langsung membuka pintu. Ia menunggu. Matanya mengarah ke pintu yang mulai bergetar pelan karena angin. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Adi masuk sambil mengibas jaketnya yang basah. Rambutnya terlihat basah juga, namun entah karena hujan, atau karena ia baru saja mandi di tempat lain. Lembur lagi? Tanya Lestari tanpa nada menyudutkan, namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Adi mengangguk. Tadi rapatnya, gak selesai-selesai. Jawaban itu terkesan usang. Sudah terlalu sering ia dengar. Terlalu sering hingga kehilangan makna. Lestari memperhatikan tangan Adi. Ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Atau mungkin hanya bayang-bayang yang kebetulan menipu matanya. Ia tidak yakin. Atau mungkin ia hanya takut mengakuinya. Setelah mandi, Adi keluar dari kamar mandi dan berjalan ke balkon samping rumah. Kebiasaan baru yang muncul beberapa bulan terakhir. Katanya untuk menghirup udara malam. Dulu ia hampir tidak pernah ke balkon. Lestari merasakan rasa tidak nyaman merayap di dadanya. Ia mengambil gelas minum, melangkah pelan ke arah dapur. Namun berhenti ketika mendengar suara Adi dari balkon. Awalnya pelan, seperti berbisik. Tapi suara hujan semakin keras, membuat Adi sedikit meninggikan volume suaranya. Dan pada saat itulah Lestari mendengarnya jelas. Jangan telepon malam-malam. Iya, aku ngerti. Lestari membeku. Santai. Nanti kalau ada kesempatan lagi. Kesempatan apa? Hatinya seketika seperti ditarik jatuh ke dasar perut. Napasnya tercekat. Tangan memegang gelas begitu erat hingga nyaris jatuh. Adi tertawa kecil. Tawa yang tidak pernah ia dengar ketika bersama dirinya dalam beberapa bulan terakhir. Iya, aku juga kangen. Kata itu membuat seluruh tubuh Lestari bergetar. Ia menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Air mata menggantung di kelopak mata. Namun ia menahan agar tidak jatuh. Tidak sekarang. Bukan saat Adi hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, memastikan tidak terlihat. Suara Adi semakin jelas, meski ia berusaha berbicara pelan. Jangan khawatir. Dia tidak curiga. Seketika, dunia Lestari runtuh. Dia tidak curiga. Berarti Adi memang menyembunyikan sesuatu. Ada seseorang yang sedang ia jaga hubungannya. Ada rahasia yang disembunyikan dari istrinya sendiri. Ada pengkhianatan yang sedang dipelihara. Tangan Lestari melemah. Gelas di tangannya akhirnya jatuh pelan ke lantai dapur, menimbulkan bunyi kling kecil namun cukup terdengar. Adi berhenti bicara. Halo? Halo? Suara Adi berbicara lagi dengan nada tergesa. Tunggu bentar. Ia mematikan panggilan dan berbalik masuk ke dalam rumah. Lestari buru-buru membungkuk mengambil gelas yang jatuh. Airnya membasahi lantai. Ia mencoba terlihat setenang mungkin ketika Adi muncul di pintu balkon. Kamu ngapain? Tanya Adi. Nada suaranya sedikit kaget. Minum. Jawab Lestari datar. Gelasnya jatuh. Adi mengangguk. Tapi wajahnya tampak tegang. Seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Kamu dengar sesuatu? Tanya Adi lagi. Lestari menggeleng. Memaksa tersenyum. Enggak. Hujannya berisik. Adi menghela napas lega. Terlalu lega. Ya sudah, aku mau tidur duluan ya. Katanya lalu berjalan ke kamar tanpa menunggu jawaban. Setelah Adi masuk dan pintu kamar tertutup, Lestari akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Berat, panas, dan menyakitkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya rasa hancur. Rasa dikhianati. Dan rasa takut bahwa cintanya mungkin sudah tidak lagi menjadi alasan Adi bertahan. Dan untuk pertama kalinya, Lestari benar-benar mengakui dalam hatinya.
Ada orang lain dalam pernikahan mereka. Dan semakin hari, semakin jelas siapa orang itu. Hari itu, langit mendung. Awan-awan gelap menggantung seperti suasana hati Lestari yang masih terasa berat sejak semalam. Ia memutuskan pergi sebentar ke minimarket dekat rumah. Alasannya sederhana, membeli kebutuhan dapur. Namun alasan sebenarnya adalah agar ia bisa mengalihkan pikiran, meski hanya untuk sesaat. Rumah itu terasa terlalu sesak, dipenuhi suara-suara yang terus bergema dalam kepalanya. Suara Adi di balkon, suara tawa kecilnya saat menelepon seseorang yang bukan dirinya. Saat sedang memilih susu di rak pendingin, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Mbak Lestari. Lestari menoleh. Itu Dina, teman kantor Adi yang pernah ia temui 2 kali di acara kantor. Dina perempuan yang ramah, banyak bicara, dan biasanya selalu ceria. Namun hari ini, wajahnya tampak tegang begitu melihat Lestari. "Oh, hai Dina," kata Lestari mencoba tersenyum. "Wah, sudah lama nggak ketemu ya, Mbak?" Dina memegang keranjang belanja, tapi dari caranya berdiri, jelas ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Lestari mengangguk. "Iya. Kamu sendiri? Belanja?" "Iya. Sekalian pulang kantor tadi mampir." Ada jeda singkat. Jeda yang biasanya tidak ada ketika Dina berbicara. Dina terkenal sebagai orang yang cerewet, tapi kali ini ia seperti memilih-milih kata. Lestari memperhatikannya. "Kamu masih satu divisi sama Adi, kan?" tanya Lestari pelan. Dina terlihat sedikit kaget. "Iya, Mbak." "Masih." Lagi-lagi ada jeda. Dina menunduk sejenak, lalu tersenyum, tetapi senyum itu tidak alami. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Adi lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini," kata Lestari, mencoba memancing. "Oh, iya, Mbak. Sibuk banget." Jawab Dina terlalu cepat. Terlalu kaku. "Soalnya proyek kantor lagi banyak." Lestari mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketidaknyamanan dari cara Dina menghindari tatapan. Cara dia memainkan jemari, meremas keranjang belanjanya kuat-kuat. Semua itu membuat Lestari semakin yakin bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Sesuatu yang seluruh kantor mungkin sudah tahu, tapi hanya dirinya yang tidak. "Dina," kata Lestari pelan. Suaranya gemetar sedikit. "Aku mau tanya sesuatu." Dina menelan ludah. "Tanya apa, Mbak?" "Adi, ada masalah di kantor." Pertanyaan itu netral. Aman. Tidak menuduh. Namun cukup untuk memancing reaksi. Dan reaksi Dina adalah diam. Diam yang panjang. Diam yang penuh makna. Diam yang menyakitkan. Dina menarik napas. "Mbak, aku sebenarnya..." Ia menggigit bibirnya. Terlihat bimbang. "Aku itu nggak enak kalau ngomong. Tapi, aku cuma bisa bilang satu hal." Lestari menatapnya tajam. Jantungnya mulai berdegup keras. "Apa itu?" Dina mengalihkan pandangan. "Adi itu lagi dekat sama seseorang di kantor." Kalimat itu menghantam Lestari seperti gelombang besar. Lestari menahan napas. "Dekat? Sama siapa?" Dina menggeleng cepat. Ketakutan jelas di matanya. "Mbak, aku nggak bisa bilang. Aku nggak mau ikut campur. Cuma, hati-hati aja. Aku sebagai sesama perempuan. Rasanya kasihan lihat Mbak Lestari kalau nggak tahu apa-apa." Itu lebih dari cukup untuk membuat lutut Lestari hampir lemas. "Dina," suara Lestari bergetar. "Kamu bisa bilang sama aku, kan?" "Kalau aku bilang, aku takut masalah di kantor jadi panjang," jawab Dina lirih. "Tapi, Mbak Lestari pasti tahu siapa orangnya kalau Mbak perhatiin baik-baik." Lestari terdiam. Sosok Burani langsung muncul di pikirannya. Pesan jam malam. Slip transfer. Senyum profesional yang terlalu hangat. Alasan rapat yang terlalu sering. Semua mulai menyambung. Dina meraih tangan Lestari dengan lembut. "Mbak Lestari wanita baik. Saya cuma berharap Mbak kuat. Apapun yang terjadi." Lestari tersenyum pedih. "Terima kasih ya, Dina." Dina mengangguk.
lalu berjalan pergi dengan langkah terburu-buru, seolah takut jika ia tinggal lebih lama, ia akan mengungkapkan lebih banyak rahasia. Saat Lestari keluar minimarket, hujan mulai turun rintik-rintik. Ia berdiri di depan pintu otomatis, memandangi langit yang kelabu. Perasaan di dadanya berat, seperti hujan yang akan turun lebih deras. Ia sudah melihat cukup banyak tanda, cukup banyak kebohongan, cukup banyak reaksi aneh dari orang-orang di sekitar Adi. Dan kini, dari mulut teman dekat Adi sendiri, kebenaran itu hampir terucap. Hanya tinggal satu langkah lagi sebelum semua terbongkar. Lestari menatap jauh ke jalanan yang mulai basah. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang selama ini ia takuti, sebenarnya sudah terjadi. Pagi itu kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Nada langkah para karyawan cepat, seolah ada sesuatu yang ingin mereka hindari. Namun di tengah keramaian itu, Arga justru tampak lebih tenang dari beberapa hari sebelumnya. Ada senyum kecil yang ia sembunyikan. Senyum yang semakin lama membuat Dara curiga ada sesuatu yang tidak beres. Dara memperhatikan suaminya dari kejauhan. Ada yang berbeda. Benar-benar berbeda. Arga mengecek jam tangannya, lalu berjalan menuju ruang kerja Claudia, bos besarnya. Setiap kali pintu itu tertutup, rumor seolah menempel di udara, dan Dara bisa melihatnya di mata para karyawan lain. Mereka tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Hatinya mulai berdebar. Ia tak pernah merasa seasing itu dari pria yang tinggal satu rumah dengannya. Dari balik sudut lorong, Dara melihat Arga mengetuk pelan pintu itu. Pintu terbuka sedikit, dan Claudia tampak menyapanya dengan senyum lemah. Senyum yang terlalu hangat untuk kategori profesional. Dara sempat mundur selangkah. Ada dorongan untuk menghindar. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat. Ia menahan napas dan melangkah mendekat. Tapi tetap menjaga jarak agar tak terlihat. Ia mengintip sekilas. Hanya 1 detik. Namun cukup untuk membuat dadanya menegang. Ruangan Claudia remang-remang. Tirai ditutup rapat. Dan hanya ada cahaya meja kerja yang menyinari mereka. Claudia berdiri terlalu dekat. Arga menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi ekspresinya tampak tegang. Atau gugup. Ia tak bisa memastikan. Suara merendah dari dalam ruangan membuat Dara terpaku. Kita tidak boleh sering seperti ini, Arga. Saya tahu. Tapi saya harus memastikan semuanya berjalan baik. Dara menutup mulutnya. Suaranya terlalu lirih untuk dipastikan. Tetapi nada itu, intim. Terlalu intim. Beberapa menit berlalu. Arga keluar terlebih dahulu. Wajahnya tampak pucat. Ia melihat sekilas ke sekitar. Seperti memastikan tidak ada yang tahu apapun. Detik itu juga, mata Arga bertemu mata Dara. Ia terkejut. Bahkan lebih dari terkejut. Panik. Dara, kamu, ngapain di sini? Suaranya patah. Dara menahan napas panjang. Aku cuma lewat. Kamu kenapa terlihat gugup? Arga langsung membuang pandangan. Capek kerja, itu saja. Jawaban itu hanyalah tembok yang semakin tinggi. Dan untuk pertama kalinya, Dara merasakan jarak mereka bukan sekadar jarak fisik. Ada sesuatu yang Arga sembunyikan, dan ia semakin yakin jawabannya ada di balik pintu ruangan itu. Namun ia menahan diri untuk tidak menanyakan lebih jauh. Karena ia tahu, kadang kebenaran tidak datang ketika kita memaksa. Justru ia muncul ketika kita diam dan mengamati. Dan hari itu, Dora memutuskan untuk mulai mengamati. Dengan hati yang mulai retak. Sejak kejadian di lorong kantor itu, hari-hari Dara berubah. Bukan karena ia ingin curiga, tapi setiap gerak-gerik Arga memberikan alasan untuk tidak mempercayainya. Malam itu, ketika mereka makan bersama, suasana terasa seperti 2 orang asing yang dipaksa duduk satu meja. Piring beradu pelan, tetapi tidak ada percakapan yang mengalir. Arga lebih banyak menunduk, memainkan ponselnya di bawah meja. Dara memperhatikan dari ekor matanya, detil kecil, tapi cukup untuk membuat hatinya makin gelisah. Aku lihat kamu sering ke ruang Bu Claudia akhir-akhir ini. Dara memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya lembut namun penuh makna. Arga tersentak kecil. Itu. Soal proyek baru. Banyak revisi.
Jawaban yang terlalu cepat. Terlalu siap. Terlalu diatur. Dara tersenyum kecil. Bukan karena percaya, tetapi justru karena ia tahu suaminya sedang berbohong. Beberapa menit berlalu. Dara mencoba mengalihkan suasana. Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Pulang malam terus. Jarang ngomong. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan. Arga berhenti mengunyah. Rahangnya menegang. Ia menelan makanannya dengan sulit, lalu minum tanpa berkata apa-apa. Aku cuma capek, jawabnya singkat. Banyak kerjaan. Kalimat itu terdengar seperti kaset ulang. Selalu alasan, kerjaan. Selalu alasan, lembur. Namun mata Arga, tubuhnya, nada bicaranya, semua mengatakan hal yang lain. Malam semakin larut. Setelah makan, Arga langsung menutup diri di kamar kerja. Pintu terkunci. Tidak seperti biasanya. Dara berdiri beberapa langkah dari pintu, memperhatikan celah di bawahnya. Cahaya redup memantul keluar, tanda bahwa Arga masih duduk di depan laptopnya. Atau sedang menunggu seseorang? Saat Dara hendak kembali ke kamar, suara ponsel Arga bergetar dari dalam ruangan. Endeng. Bukan notifikasi pesan biasa. Seperti panggilan. Dara kembali mendekat. Ia tak bisa mendengar jelas, tapi suara Arga terdengar terburu-buru, merendahkan nada seakan berbicara sangat dekat dengan speaker. Iya, aku juga. Jangan khawatir, dia nggak curiga. Dara mematung. Dia tidak curiga. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang ia alami hari itu. Arga keluar kamar 15 menit kemudian. Ia tampak terkejut melihat Dara masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya. Dara tersenyum tipis. Belum. Kamu ngomong sama siapa barusan? Arga berkedip cepat. Hah? Enggak. Tadi cuma telepon kantor. Jawaban itu seperti pintu yang tertutup tepat di depan wajah Dara. Capek banget, ya? Tanya Dara. Suaranya sangat pelan. Arga mengangguk. Tak berani menatapnya lama. Ketika ia berjalan mendahului ke kamar, Dara berdiri sendirian di lorong gelap itu. Sejenak ia memejamkan mata. Ia tahu. Ia merasakannya. Semua potongan yang tadinya terpisah, kini mulai membentuk sebuah gambaran yang tidak ingin ia lihat. Namun satu hal pasti. Kebohongan Arga sudah tidak bisa lagi ditutupi. Dan Dara memutuskan, mulai malam itu, ia akan mencari kebenaran sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah masih terasa berat. Arga berangkat terburu-buru tanpa sarapan seperti biasanya. Kata-kata singkat, aku duluan, yang ia ucapkan terdengar lebih seperti upaya melarikan diri dari sesuatu, atau seseorang. Dara berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil Arga yang menjauh hingga raib di tikungan. Ada jeda sesaat di mana udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih kosong. Ia menarik napas panjang, menenangkan degup jantungnya. Hari itu, ia memutuskan untuk mengikuti nalurinya, bukan lagi kata-kata suaminya. Saat beres-beres ruang kerja Arga, Dara menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah sticky note kecil menempel di sisi laptop, setengah tersembunyi. Hanya ada 3 huruf terpampang di sana. C7PM. Dara mengernyit. Sir, Claudia Raharja? Tenggorokannya mengering ketika menyadari jam 7 malam adalah waktu Arga hampir selalu pulang. Lembur. Ia menatap catatan itu lama, sebelum akhirnya meremasnya pelan. Ini bukan lagi sekadar firasat. Hari itu Dara memutuskan pergi ke kantor Arga tanpa memberitahu siapapun. Bukan untuk membuat keributan, bukan untuk menuduh. Hanya untuk melihat sendiri. Ia butuh bukti, atau minimal jawaban yang tidak tertutup kabut. Saat memasuki lobi kantor, beberapa karyawan terlihat tertegun melihat kedatangannya. Beberapa saling berbisik, seperti mencoba menyatukan potongan puzzle yang sudah lama mereka duga. Dara berpura-pura tidak melihat. Ia fokus pada satu tujuan. Ruangan Claudia. Namun sesampainya di depan pintu ruangan itu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti mendadak.
Pintu ruangan Claudia tidak tertutup. Terbuka sedikit. Cukup untuk menunjukkan pemandangan di dalam yang membuat perut Dara mengeras. Arga berdiri di depan meja Claudia. Menunduk, tubuhnya tegang. Claudia duduk bersandar, menatap Arga dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara cemas dan intens. Bukan posisi mencurigakan secara fisik, namun atmosfernya. Atmosfer itu membuat bulu kuduk Dara meremang. Claudia berkata dengan suara rendah namun jelas. Kalau hubungan ini ketahuan, karir kamu habis. Kamu paham, kan? Hubungan? Habis? Arga menutup wajahnya sebentar. Lalu berkata, Saya tahu. Tapi saya nggak punya pilihan, Bu. Dara mematung. Jantungnya terasa seperti diremas. Hubungan apa yang membuat seseorang berkata, nggak punya pilihan? Dara mundur perlahan. Takut kalau napasnya saja bisa membuat mereka sadar ada yang mengintip. Ia berbalik, menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokan. Namun baru ia melangkah beberapa meter menjauh. Sebuah suara terdengar dari dalam ruangan, lebih pelan, lebih menusuk, dan lebih tak terduga daripada apapun sebelumnya. Kita tetap harus merahasiakan semuanya dari istrimu. Dara berhenti. Langkahnya membeku. Napasnya tersangkut di dada. Dalam sekejap, dunia yang ia percaya runtuh. Semua alasan yang ia coba tanamkan untuk menenangkan diri, lembur, proyek baru, tekanan kantor, semuanya hancur dalam satu kalimat itu. Ia menggenggam gagang tasnya kuat-kuat, berusaha tetap tegak meski hatinya seperti diremukan dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, Dara menyadari, kebenaran yang ia cari mungkin jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Dara keluar dari gedung kantor dengan langkah gemetar. Setiap hirupan udara terasa seperti pisau yang menggores bagian dalam dadanya. Kata-kata Claudia terus terngiang di kepalanya. Kita tetap harus merahasiakan semuanya dari istrimu. Istrimu. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat dunia Dara runtuh seketika. Namun lebih dari itu, nada suaranya. Bukan nada seorang bos yang memberi instruksi profesional. Nada itu, personal, dekat, terlalu dekat. Dara berdiri di tepi trotoar, mematung sambil menatap kosong ke arah jalan raya. Mobil-mobil melintas, suara klakson bersahutan, tapi semua terdengar jauh, seakan ia berada di dalam gelembung yang membungkam realita. Ia ingin marah. Ia ingin masuk kembali ke kantor itu dan menuntut penjelasan. Ia ingin berteriak, bertanya, menuduh, menghancurkan. Tapi ia tidak bisa. Yang keluar hanya satu kalimat bisikannya sendiri. Kenapa? Kamu tega, ga? Sesampainya di rumah, Dara mencoba menenangkan diri. Ia mencoba merapikan ruang tamu, menidurkan pikirannya dengan aktivitas kecil. Lipat kain, menyapu lantai, merapikan meja. Tapi semuanya berantakan. Tangannya bergetar. Pikirannya tak bisa fokus. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Arga. Cangkir kesukaan, jaket yang tergantung, sepatu yang sering dipakai saat lembur. Dara duduk di sofa, memeluk bantal, menunduk dalam. Apa aku sudah terlalu buta selama ini? Air mata akhirnya jatuh. Bukan 1-2 tetes, melainkan deras. Seperti pintu yang akhirnya jebol setelah lama menahan beban. Namun di tengah tangis itu, ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya sakit karena pengkhianatan, tapi juga kebingungan. Kata, nggak punya pilihan, yang diucapkan Arga di ruangan Claudia menggantung di kepalanya. Seperti potongan puzzle yang tak pas ditempatkan. Arga bukan tipe pria yang mudah diarahkan. Ia keras kepala, kadang terlalu jujur, dan selalu mencoba melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kenapa sekarang terdengar seperti seseorang yang ditekan? Dara mengusap air matanya. 2 kemungkinan muncul. 1. Arga memang berselingkuh. 2. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Dan pilihan kedua itu, betapapun kecilnya kemungkinan, membuat Dara menahan diri untuk tidak langsung menghakimi. Malam tiba. Arga pulang lebih lambat dari biasanya. Saat masuk rumah, ia terlihat lelah,
Tapi ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dara memperhatikan dari sofa. Wajahnya datar namun matanya bengkak. Arga berhenti di ambang pintu ruang tamu melihat ekspresi istrinya. "Dara, kamu sakit?" tanya Arga cemas. "Enggak," jawab Dara singkat. Arga mendekat, mencoba menyentuh bahunya. Namun Dara menepis halus tanpa berkata apa-apa. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat Arga terdiam. "Dar," suara Arga parau. "Aku tahu akhir-akhir ini aku banyak salah." Dara menatapnya, kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan sesuatu yang lebih tajam, kebenaran yang ingin keluar dari mulutnya sendiri. "Aku cuma mau tanya satu hal," kata Dara perlahan. Suara yang tenang namun penuh tekanan. "Arga, ada hubungan apa kamu dengan Bu Claudia?" Arga terpaku. Matanya membesar. Tubuhnya kaku. Seolah kata itu saja sudah menjadi pukulan keras. Hening menyelimuti ruangan. Dara menunggu. Arga akhirnya membuka mulut. Namun tidak ada suara yang keluar. Dalam keheningan itu, Dara merasakan sesuatu mengalir di antara mereka. Bukan lagi cinta. Bukan lagi kemarahan. Tetapi kebenaran yang hampir muncul. Namun juga ditahan mati-matian. Dan dari ekspresi Arga, Dara menyadari satu hal. Apapun kebenaran itu, Arga lebih takut mengatakannya daripada kehilangan dirinya. Arga berdiri mematung di tengah ruang tamu. Pertanyaan Dara menggantung seperti kabut tebal yang menolak terbawa angin. "Ada hubungan apa kamu dengan Bu Claudia?" Kata-kata itu bukan tuduhan, tapi undangan untuk jujur. Namun keheningan Arga justru membuatnya terdengar seperti pengakuan yang tidak diucapkan. Dara menunggu. Tubuhnya menegang, matanya menatap langsung ke mata suaminya. Berharap sedikit saja keberanian dari pria yang pernah berjanji akan melindunginya dari segala hal. Arga akhirnya menunduk. Bahunya turun perlahan, seperti beban besar menekan tubuhnya dari atas. "Dar!" Suara Arga pecah, lirih, penuh keraguan. "Aku nggak bisa cerita. Belum sekarang." Dara terkejut, bukan karena jawabannya, tetapi karena ketakutan dalam suaranya. Ini bukan suara orang yang ketahuan selingkuh. Ini suara seseorang yang sedang terancam. "Kenapa?" Dara mempersempit jarak suaranya. "Apa yang kamu takutkan? Aku istrimu. Kamu bisa cerita apapun." Arga menggeleng cepat. "Tidak, Dara. Justru karena kamu istriku." Ia berhenti, menutup mulutnya. "Aku harus hati-hati." Hati Dara mencelos. "Arga, ini bukan lagi soal hati-hati. Ini soal kejujuran. Kamu bahkan gak berani melihat mataku." Arga mendongak, dan di balik keremangan lampu, sepasang mata itu penuh kekacauan. Ada rasa bersalah, ada rasa takut, namun ada sesuatu yang jauh lebih gelap, ketidakberdayaan. Dara mendekat. "Arga, kamu disuruh merahasiakan sesuatu dari aku, ya?" Pertanyaan itu menghantam Arga. Matanya melebar. "Siapa yang nyuruh kamu?" lanjut Dara. "Bu Claudia." Arga memejamkan mata lama, seolah kalimat itu saja sudah berbahaya untuk didengar tembok rumah. Hening kembali menghantui ruangan. Akhirnya Arga berbicara. Suara yang keluar pelan, tetapi cukup untuk membuat tubuh Dara merinding. "Dara, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak selingkuh sama Claudia, atau siapapun." Ia menelan ludah. "Tapi aku memang terlibat urusan yang nggak seharusnya kamu tahu." Dara menatap suaminya tidak berkedip. "Nggak seharusnya aku tahu, atau ada seseorang yang melarang aku tahu?" Arga terdiam lagi, dan keheningannya adalah jawabannya. Ketika ia akhirnya membuka mulut, suaranya nyaris seperti bisikan. "Claudia, dia bukan orang yang kamu pikir." Dara merinding. "Maksud kamu?" Arga menatap sekeliling rumah, seperti memastikan tidak ada yang mendengar. Dia punya kekuasaan yang lebih besar dari sekadar seorang direktur. Dia bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dengan satu telepon. Dara mengernyit. "Arga,
Kamu terdengar seperti seseorang yang sedang. Arga memotong cepat, hampir berteriak. Aku disandera, Dara. Napaknya tersengal. Bukan secara fisik, tapi hidupku, pekerjaanku, masa depan kita, semua ada di tangan dia. Dara terdiam. Ini jauh dari yang ia bayangkan. Arga melanjutkan. Suaranya gemetar. Claudia menyuruh aku menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang kalau ketahuan, akan mencelakakan banyak orang. Termasuk kamu. Dara perlahan mundur setengah langkah. Jadi, katanya pelan, kamu bilang kamu nggak selingkuh. Arga menggeleng cepat. Kali ini matanya jujur. Lebih jujur daripada yang pernah Dara lihat dalam beberapa minggu terakhir. Aku nggak selingkuh, Dar. Tapi aku berbohong. Karena aku harus melindungi kamu dari Claudia. Dara menahan napas. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar lebih keras dari rasa cemburu manapun. Namun sebelum ia sempat menanyakan apapun, Arga berkata dengan nada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan yang lebih parah. Arga menelan ludah. Wajahnya pucat. Claudia sekarang tahu kamu mulai curiga. Dara tertegun. Dara. Arga menatap langsung ke matanya dengan ekspresi ngeri. Mulai malam ini, kamu harus hati-hati. Di luar rumah, sebuah mobil hitam yang sejak tadi parkir di ujung jalan menyalakan lampu depannya sebentar. 2 kali, lalu padam kembali. Seseorang di dalam mobil itu sedang memperhatikan rumah mereka. Menunggu, mendengar, atau mungkin mengawasi. Di kamar itu, suasana mendadak berubah menjadi tegang. Arga duduk dengan wajah pucat, sementara Dara masih berdiri mematung, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Mulai malam ini, kamu harus hati-hati. Kalimat itu kembali terngiang di kepala Dara, semakin jelas, semakin mencekam. Apa maksud kamu Claudia tahu aku curiga? Tanya Dara pelan, mencoba menjaga suaranya tetap stabil meski hatinya berdebar tak karuan. Arga mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu bagaimana, tapi orang-orang di kantor, mereka memperhatikan kamu. Mereka ngomong ke Claudia kalau kamu datang ke kantor tadi. Dara menelan ludah. Jadi yang tadi di lorong kantor, bisikan, tatapan aneh, ternyata bukan halusinasinya. Mereka benar-benar memperhatikan. Terus. Setelah itu, suara Dara mulai melemah. Arga menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Dia nyuruh aku ke ruangannya malam ini. Dara terkejut. Untuk apa? Arga hanya menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Tapi dari nada suaranya, aku rasa ini bukan bicara soal pekerjaan. Kata-kata itu membuat udara dalam ruangan seperti menipis. Setelah makan malam yang tidak disentuh, Dara duduk sendirian di sofa sambil menggenggam ponselnya. Ia mencoba menghubungi sahabatnya, namun kemudian membatalkan. Ada sesuatu dalam situasi ini yang membuatnya berpikir 2 kali untuk melibatkan orang lain. Ia membuka tirai sedikit. Mobil hitam yang tadi ia lihat saat Arga bicara masih ada di sana. Diam, tidak bergerak. Seperti menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dara menutup tirai lagi dengan tangan gemetar. Ga, panggilnya lirih. Arga sudah berdiri di ambang pintu. Siap berangkat kembali ke kantor meski malam semakin larut. Dara menghampirinya. Jangan pergi. Kamu jangan pergi sendirian. Arga memegang bahunya. Aku harus datang. Kalau enggak, keadaannya bisa lebih buruk. Percaya sama aku. Tapi aku takut. Ujar Dara jujur. Arga tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. Aku juga. Setelah Arga pergi, Dara duduk sendirian di ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu kecil. Suasana rumah terasa asing, seperti ada sesuatu yang hilang, atau seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ia membuka laptop Arga, mencoba mencari petunjuk. Mungkin ada email, dokumen, apapun yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang hubungan Arga dan Claudia. Namun sebelum ia sempat membuka folder pertama, sebuah pop-up muncul di layar. Akses denied administrator loket. Dara mengerutkan kening.
Laptop kerja Arga tidak pernah terproteksi sepanik ini sebelumnya. Ia mencoba lagi. Masih sama. Seolah seseorang, atau sesuatu, berusaha keras agar rahasia itu tetap terkunci. Tiba-tiba, ting! Suara notifikasi ponsel Dara memecah keheningan. Nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Sangat singkat. Berhenti mencari tahu. Dara terdiam. Tubuhnya tegak kaku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Beberapa detik kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Notifikasi kedua. Untuk kebaikanmu sendiri. Dara memandang layar ponsel itu lama, merasa dingin menjalar dari tulang belakangnya. Ia mengenal nada ancaman ketika ia mendengarnya. Tapi pesan ini bukan sekadar ancaman. Ini peringatan. Peringatan yang datang dari seseorang yang sudah tahu setiap langkah yang ia ambil. Termasuk datang ke kantor tadi. Termasuk memeriksa laptop Arga. Termasuk mendengar percakapan mereka di rumah. Dara memegang ponsel itu dengan tangan gemetar. Dan di luar jendela, tanpa ia sadari, lampu mobil hitam itu kembali menyala sebentar, 2 kali, lalu mati lagi. Seseorang sedang mengawasinya. Memastikan ia membaca pesan itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak curiga pada Arga, Dara menyadari. Musuhnya bukan Arga. Musuhnya adalah seseorang yang jauh lebih berbahaya. Senja mulai turun ketika Maya memasuki gedung kantor tempat Dion dan Arista bekerja. Langit berwarna jingga, namun hatinya terasa kelabu. Clara berjalan di belakangnya, menatap Maya dengan sorot mata penuh kekhawatiran, seolah tahu bahwa apapun yang akan terjadi malam itu, hidup Maya tidak akan lagi sama. Maya berhenti di depan pintu ruang pertemuan lantai 12. Ruangan itu terkenal sebagai tempat para eksekutif mengadakan rapat besar, tertutup, kedap suara, hanya bisa dibuka dengan kartu akses tertentu. Clara menyerahkan sebuah kartu kecil. Aku pinjamkan ini dari staf shift malam, bisiknya. Maya mengangguk, menggenggam kartu itu erat. Tangannya sedikit bergetar. Saat pintu terbuka perlahan, suara percakapan samar mengalir keluar. Maya dan Clara saling menatap. Hening yang muncul terasa menekan. Ia masuk. Ruangan itu luas. Lampu-lampu warm white menyala lembut. Beberapa kertas laporan berserakan di meja. Namun bukan itu yang membuat Maya terpaku. Di ujung ruangan, Arista sedang duduk bersama beberapa manajer senior. Di tengah meja panjang itu, ada foto yang tampak seperti bukti investigasi internal. Foto yang sama yang Maya temukan sebelumnya, tetapi ada lebih banyak. Dan salah satunya memperlihatkan Dion dan Arista sedang berada di lobi hotel. Tampak seperti datang bersama dari sebuah pertemuan pribadi. Mereka tidak berpelukan, tidak menyentuh. Namun kedekatan mereka sangat jelas. Terlalu dekat untuk hubungan profesional. Arista berdiri mendadak ketika melihat Maya. Maya? Suaranya sedikit goyah. Para manajer saling menoleh. Wajah Maya memanas, bukan karena marah, tetapi karena kecewa yang sudah tidak bisa ia bendung lagi. Jadi ini yang selama ini kalian tutupi. Suaranya serak, namun stabil. Arista menghela napas panjang. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Maya berjalan mendekat, menatap foto-foto di meja. Lalu jelaskan. Jelaskan kenapa suamiku terlihat begitu dekat dengan bosnya sendiri. Jelaskan kenapa kalian berdua berada di tempat yang sama, berkali-kali, tanpa ada satupun catatan di kalender kantor. Ruangan itu hening. Salah satu manajer mencoba ikut bicara, namun Arista mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia diam. Maya. Arista mulai, suaranya rendah. Aku belum bilang apapun karena ini menyangkut banyak hal. Termasuk posisi Dion. Termasuk masa depan perusahaan. Jadi semua ini bukan hanya rahasia, tapi juga strategi. Maya memotongnya. Tatapannya menusuk. Arista terdiam. Dan bagi Maya, diam itu seperti pengakuan paling menyakitkan. Clara mendekat, berdiri di samping Maya, seolah menjadi penyangga ketika dunia Maya mulai runtuh. Maya, kata Arista lagi, kali ini lebih lembut. Ada hal-hal yang Dion lakukan,
yang tidak seharusnya kau ketahui dulu. Aku ingin menjelaskan ketika semua sudah siap. Maya menggeleng pelan. Kau bilang seperti itu seolah aku ini orang luar. Padahal yang kau bicarakan adalah suamiku. Arista menghela napas panjang, lalu berkata kalimat yang membuat Maya terpaku. Maya, Dion melakukan semua ini demi kamu. Ruangan seketika terasa membeku. Apa maksudmu? Maya berbisik. Arista menatap Maya dalam-dalam. Ada sesuatu yang Dion sembunyikan darimu. Sesuatu yang membuatnya mendekat padaku bukan karena perasaan, tapi karena kebutuhan. Maya merasakan dadanya menegang. Kebutuhan apa? Arista tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran tanggung jawab, penyesalan, dan sesuatu yang seperti takut. Maya, katanya akhirnya, semua ini akan lebih menyakitkan dari yang kamu kira. Dan sebelum Maya bisa bertanya lebih jauh, pintu ruang pertemuan kembali terbuka dari belakang. Langkah seseorang terdengar perlahan masuk. Langkah yang sangat Maya kenal. Dion. Wajahnya tampak pucat ketika melihat Maya berdiri di tengah ruangan, melihat foto-foto itu, dan melihat Arista menatapnya dengan sorot yang penuh beban. Maya. Ucapnya. Suara itu, suara yang dulu membuat Maya merasa aman, kini hanya terasa seperti pecahan kaca yang menusuk hati. Dan malam itu, Maya tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran yang akan ia dengar tidak akan menyelamatkan apapun, justru akan menghancurkan segalanya. Dion berdiri di depan Maya, napasnya berat, seperti orang yang akan mengakui dosa yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Maya menatapnya dengan mata basah, bukan karena marah, tetapi karena hatinya sudah terlalu sering dikhianati oleh ketidakjujuran. Jawab aku, Dion, kata Maya pelan namun tegas. Apakah semua kedekatanmu dengan Arista itu murni pekerjaan? Atau, kau benar-benar mengkhianati aku? Dion menutup mata sebentar, lalu berkata lirih, aku tidak pernah mengkhianatimu secara perasaan, Maya, tapi aku mengkhianati kepercayaanmu. Dan itu sudah cukup untuk membuatmu benci padaku. Maya menunggu tanpa memotong. Akhirnya, Dion mulai menceritakan semuanya. Suaranya bergetar. Aku punya utang besar sebelum menikah denganmu. Utang keluarga yang menumpuk. Aku takut kau tahu. Aku takut kau pergi meninggalkanku. Maya terdiam. Dadanya mengencang. Lalu apa hubungannya dengan Arista? Dion menatap ke arah Arista, yang berdiri dengan wajah penuh beban. Arista tahu tentang utang itu, lanjut Dion. Dia menawarkan bantuan. Dia membayar sebagian utangku sebagai kompensasi agar aku mengerjakan proyek-proyek pribadinya. Proyek yang tidak boleh masuk dokumen perusahaan. Arista mengangguk pelan, menunduk. Aku salah karena membiarkan Dion merahasiakan semuanya dari kamu. Tapi tidak ada hubungan pribadi di antara kami. Maya, tidak ada perselingkuhan. Maya menatap Arista lama, lalu kembali menatap suaminya. Kalau semua itu benar pekerjaan, ucap Maya dengan suara perlahan patah. Mengapa kau harus berbohong berkali-kali padaku, Dion? Mengapa harus membuatku merasa seperti orang asing dalam hidup suamiku sendiri? Dion tidak menjawab. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena Maya sudah benar. Ia menatap istrinya dengan mata memerah. Aku pengecut. Aku takut kau melihatku sebagai pria gagal. Aku takut mengecewakanmu. Dan ketakutanku membuatku semakin jauh darimu. Clara mendekat dan memegang lengan Maya, memberi kekuatan saat perempuan itu hampir runtuh. Maya mengusap air matanya. Pikirannya kacau, tetapi hatinya sudah memilih sesuatu. Ia tidak ingin hidup dengan kebohongan lagi. Akhirnya ia berkata pada Dion, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang. Mungkin suatu hari. Mungkin tidak. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Dion menunduk. Air matanya jatuh. Maya, aku akan menunggu. Dan aku akan berubah. Maya menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Bukan tatapan penuh cinta seperti dulu. Tapi bukan juga tatapan penuh benci.
Melainkan tatapan seseorang yang baru saja belajar bahwa cinta tidak bisa hidup tanpa kejujuran. Maya keluar dari ruangan itu bersama Clara. Malam terasa dingin, tapi di dalam dirinya ada bara kecil, bara keberanian untuk hidup sesuai pilihannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Maya dan Dion tidak bercerai, tetapi tidak langsung kembali seperti dulu. Mereka memutuskan untuk melakukan konseling, memperbaiki komunikasi yang rusak, dan memulihkan kepercayaan yang sempat hancur. Arista mengundurkan diri dari perusahaan beberapa bulan setelah kejadian itu, memilih memulai bisnis kecil sebagai bentuk tanggung jawab atas kekacauan yang tak sengaja ia ciptakan. Maya perlahan pulih. Dion berusaha keras memperbaiki dirinya. Mereka belajar dari awal, bukan untuk kembali seperti dulu, tetapi untuk menjadi pasangan yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sadar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan menjadi rumah yang perlahan roboh. Pesan yang dapat diambil. 1. Kejujuran adalah fondasi hubungan. Kebohongan kecil yang terus disembunyikan bisa menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. 2. Cinta tidak cukup tanpa komunikasi. Kadang pasangan bukan butuh kesempurnaan, tapi keberanian untuk mengakui kelemahan. 3. Luka bisa disembuhkan, tapi prosesnya tidak instan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti memberi ruang untuk memperbaiki. 4. Memilih bertahan atau pergi sama-sama bukan tanda lemah atau kuat. Keduanya keputusan berani, selama dilakukan untuk kebaikan diri sendiri. 5. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada hanya dua orang yang berusaha, atau berhenti berusaha.